Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, ketemu lagi di live Instagram KPP Pratama Jakarta Pasarbo. Perkenalkan, saya Andre, penyuluh KPP Pratama Jakarta Pasarbo. Pada siang hari ini, saya tidak sendirian. Saya akan ditemani oleh rekan saya, Popi. Halo Kak Popi, apa kabar? Halo Kak Andre, halo kawan pajak semuanya. Apa kabar kawan pajak? Semoga sehat selalu ya. Kak, hari ini kita mau bahas apa nih Kak? Sampai live IG siang-siang begini. Ya, kita pada siang hari ini mau ngebahas topik yang lagi hangat nih Kak Popi. Jadi, kita ada topik di mana ada isu NIK mau berubah menjadi NPWP. Oh iya tuh Kak, lagi rame itu beritanya itu lagi seliweran di mana-mana. Media sosial kayak Instagram, Twitter, Facebook, bahkan WAG komplek juga loh Kak. Nah, respon dari netizen itu juga beragam. Ada yang excited, ada yang khawatir, dan bahkan ada yang nggak tahu juga. Nah, untuk menjawab kekhawatiran ataupun ketidaktahuan teman-teman wajib pajak, pada siang hari ini akan kita kulik ya, tema NIK menjadi NPWP. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu ya Kak Popi. Nah, yang pertama nih, sebenarnya apa sih Kak latar belakangnya NIK ini berubah menjadi NPWP? Yang menjadi latar belakang dari perubahan ini tuh sebenarnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 atau UHPP yang kita kenal secara umumnya. Nah, itu ada penambahan pasal 2 ayat 1A-nya itu mengatur bahwa nomor pokok wajib pajak NPWP orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK. Kenapa sih begitu? Nah, ini itu karena ada tujuannya nih, Kak. Tujuan yang pertama, untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan NPWP sehubungan dengan ketentuan penggunaan NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi. Lalu yang kedua, itu untuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia yang menggunakan NIK sebagai NPWP. Lalu yang terakhir, itu untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia dengan mengatur pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan. Intinya sih Kak, secara keseluruhannya itu, integrasi basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan itu bertujuan mempermudah wajib pajak orang pribadi melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan demi kesederhanaan administrasi dan kepentingan nasional. Gitu, Kak. Berarti ini sudah diatur ya Kak Popi dalam undang-undang kita ya, undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan itu sendiri. Nah, dari ketentuan tadi kan udah kita bahas tentang latar belakangnya. Nah, di undang-undang itu sendiri Kak, memang apa aja sih Kak poin perubahan dari NIK menjadi NPWP? Kalau untuk poin perubahannya sendiri itu ada 3, Kak. Untuk yang pertama itu, NPWP orang pribadi penduduk Indonesia nantinya berubah menjadi NIK, nomor induk kependudukan, atau yang sering kita kenal sebagai nomor KTP. Nah, kita secara awamnya tahunya nomor KTP ya, Pak. Lalu NPWP badan, instansi pemerintah, dan orang pribadi bukan penduduk. Nah, itu nanti NPWP-nya menjadi 16 digit angka, dengan cara nanti menambahkan angka 0 di depannya. Lalu yang terakhir itu NPWP cabang, nanti berubah menjadi nomor identitas tempat kegiatan usaha, atau nanti disingkat menjadi NITKU. Baik, berarti nanti ada 3 poin perubahan ya kayak Popi ya. Nah, di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini terkait dengan NPWP menjadi NIK nih Kak, itu aturannya tuh mulai berlaku sejak kapan ya Kak? Sebenarnya sih Kak, perubahan itu sudah mulai berjalan dari tanggal 14 Juli 2022 ini. Namun dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan
sampai dengan 31 Desember 2023, NIK dan NPWP dengan format 16 digit dilakukan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas. Nah, selanjutnya, per 1 Januari 2024, seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang membutuhkan NPWP itu sudah menggunakan NPWP dengan format baru. Berarti sekarang ini kan udah September ya Kak. Aturan ini berarti sudah berlaku ya Kak sejak tanggal 14 Juli 2022. Benar ya Kak ya? Betul, betul. Jadi, bagi kawan pajak yang mendaftarkan diri sejak berlakunya PMK 112 tahun 2022 tentang NPWP bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, selain diberikan NPWP format 15 digit, NIK-nya akan diaktifasi Kak sebagai NPWP. Nah, ini bagi wajib pajak orang pribadi ya, Kak ya? Oke, berarti untuk NIK ini untuk wajib pajak orang pribadi ya diaktifasinya. Nah, pertanyaan berikutnya nih Kak, kalau untuk wajib pajak badan usaha tuh gimana ya Kak perlakuannya di aturan yang terbaru ini? Nah, kalau di peraturan yang terbaru ini, sesuai dengan UU HPP ini, untuk wajib pajak badan pusat, itu nantinya akan mendapatkan NPWP dengan format 16 digit yang tadi sudah kita bahas juga di awal ya Kak ya. Nah, sedangkan untuk NPWP cabang, itu nanti akan diberikan nomor identitas tempat kegiatan usaha, atau disingkat nantinya menjadi NITKU, NITKU. Nah, NITKU ini baru akan mulai efektif digunakan nih Kak, tanggal 1 Januari 2024. WP cabang tetap menggunakan NPWP cabang sampai dengan 31 Desember 2023. Masih setahun lagi ya Kak ya. Baik, baik. Nah Kak, dari tadi kan saya terus nih yang kasih penjelasan supaya kawan-kawan pajak yang ada di Instagram nggak bosen nih. Sekarang Kak Andre mungkin bisa jelasin sama kita semua yang sudah punya NPWP ya tentunya ya, nomor NPWP-nya apa tuh namanya nanti akan otomatis dihapus atau gimana sih Kak kalau misalnya udah berjalan NIK menjadi NPWP ini? Nah, untuk kawan pajak yang sudah memiliki NPWP sebelum tanggal 14 Juli 2022, saat ini DJP sedang melakukan pemadanan data nih, dengan data kependudukan kita. Salah satunya dengan cara memberikan klarifikasi kepada wajib pajak agar bisa mengubah data belum valid menjadi valid. Sehingga NPWP dengan format 15 digit ini hanya dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2023. Oh, caranya untuk melihat bahwa NIK kita itu sudah valid dan siap digunakan sebagai NPWP itu gimana sih Kak? Soalnya masih khawatir juga nih Kak, gimana sih perubahannya? Ya, Kak Popi, gampang banget untuk melakukan klarifikasinya. Kak Popi tinggal login di djponline.pajak.go.id, kemudian pilih menu profile, lalu pilih validasi data. Nanti di sini NIK-nya, tinggal klik valid, nanti NIK Kak Popi dan NPWP-nya otomatis menjadi valid. Jadi kita berhasil memadankan data NIK dan NPWP. Nah, bagi kawan pajak yang mengalami kesulitan, bisa langsung datang ke kantor pajak terdekat untuk melakukan validasi NIK menjadi NPWP Kak Popi. Oke Kak. Nah, kita kan sudah dijelaskan nih untuk wajib pajak orang pribadi. Kalau untuk wajib pajak badan, gimana nih Kak? Nah, untuk wajib pajak badan, ini justru lebih simpel Kak Popi. Jadi nanti NPWP wajib pajak badan akan ditambahkan 1 digit angka 0 di depan NPWP lamanya. Jadi NPWP-nya menjadi format 16 digit Kak Popi. Kayak gitu. Nah, untuk NPWP cabang nanti akan diterbitkan yang namanya NITKU yang Kak Popi jelaskan tadi. Nomor identitas tempat kegiatan usaha. Nah, NITKU ini baru akan digunakan pada tanggal 1 Januari 2024. Nah, hingga 31 Desember 2023, wajib pajak badan wajib pajak cabang ya masih bisa menggunakan PWP cabangnya yang berformat 15 digit. Kayak gitu Kak Popi. Berarti NPWP lama kita yang 15 digit itu nih Kak,
itu masih bisa digunakan sampai kapan nih, Kak? Nah, untuk NPWP yang masih format lama nih, yang baik orang pribadi, baik NPWP badan, maupun pusat dan cabang, itu masih bisa digunakan format lamanya hingga 31 Desember 2023, Kak Popi. Oke, sudah lengkap semua nih Kak ya untuk penjelasan dari kita berdua. Kak, mau nanya nih, kira-kira kita perlu baca-baca komen nggak? Takutnya ada yang tanya, bisa kita jawab langsung nanti kalau ada yang tanya. Bisa kita coba kita lihat pertanyaan di kolom komentar ya Kak Popi. Oke, teman-teman kalau misalnya yang lagi gabung di live IG ini, Kak, yang mungkin ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan aja. Oke. Oh, kita ada yang nyapa nih Kak dari Eri Dwinanto. Hai Kakak, hai juga. Halo semua. Terima kasih Kak Popi penjelasannya dari Kak Noval Lafif. Oh, sama-sama Kak Naufal. Suaranya double. Oh, sampai sekarang masih double nggak ya? Kalau di aku sih nggak double sih Kak Popi. Aman ya. Pinjol kok pakai NPWP juga ya Kak. Mulai tahun depan. Nanti pakainya NIK. Karena NPWP sudah menjadi NIK. Kak, aku nggak bisa validasi. Oke, nggak bisa validasi. Nanti mungkin bisa DM juga ke kita. Nggak bisa validasinya karena apa? Nanti bisa kita bantu tata caranya. Ini kartunya yang DM Dewi itu ya Kak. Coba dibalik aja Kak. Iya. Coba dibalik ya Kak ya. Takutnya kebalik kartunya gitu. Kemarin yang viral di Twitter itu ya Kak ya. Ya, oh iya benar. Dibalik aja NPWP-nya. DMDU ya. Dari Mbak Irmayani. Oh makasih. Oke, sepertinya nggak ada nih Kak. Sepertinya udah jelas banget penjelasan di live Instagram kita pada siang hari ini. Dari tadi kita dari awal kita udah bahas itu, kita jadi tahu proses implementasi dari UU nomor 7 tahun 2021 itu tentang harmonisasi perpajakan bagian NPWP yang diubah menjadi NIK bagi wajib pajak orang pribadi, NPWP 16 digit bagi wajib pajak badan pusat, dan NITKU untuk NPWP cabang. Berarti kawan pajak yang sudah punya NPWP, jangan lupa melakukan validasi data melalui DJP online masing-masing ya. Lalu misalnya nih kawan pajak waktu validasi mengalami kendala, itu nanti gimana nih Kak? Nah, bagi kawan pajak yang mengalami kendala dan melakukan validasi NIK, nanti kawan pajak bisa DM langsung ke Instagram kami, atau menghubungi melalui chat WhatsApp di layanan konsultasi kami, atau bisa datang langsung ke KPP terdekat, atau bisa telepon langsung melalui kering pajak di 1500-200. Oke Kak, jangan lupa follow juga akun media sosial kita. Kita ada Instagram, Twitter, ada YouTube, dan ada Facebook juga, bisa diikuti di @pajakpasarbo. Oke, sekian teman-teman semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa di live Instagram selanjutnya. Selamat siang. Terima kasih yang sudah bergabung. Selamat siang. Terima kasih Kak Popi dan semuanya sudah gabung. Selamat siang.